Selamat malam. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB mengirim isyarat atau sinyal akan gabung dengan koalisi PD Perjuangan. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Tanda-tanda PKB mulai goyah dengan Prabowo tidak kali ini saja terjadi. Sebelumnya sejumlah kader PKB sudah melontarkan kode yang sama. Sementara dalam waktu yang tidak begitu berjauhan, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan ada partai yang bergabung ke barisan pendukung Ganjar. Apakah koalisi PKB Gerindra akan bubar? Isyarat PKB gabung koalisi PDIP. Itulah topik utama kami untuk malam ini. Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membuka kemungkinan pindah haluan ke PDI Perjuangan jika Gerindra tak kunjung memberi kepastian soal cawapres. Caimin membuka peluang menjadikan PDI Perjuangan sebagai opsi kedua karena diberi tawaran sebagai bakal cawapres dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sementara Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan apabila partainya berkoalisi dengan PDI Perjuangan, tidak perlu menunggu waktu lama dalam membahas capres-cawapres, hanya memerlukan 12 hari. Hal tersebut disampaikan Jazilul merespon perihal ketidakjelasan Gerindra mendapuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sejak Agustus kita sudah teken kontrak dengan yang baru, yang historinya nggak terlalu lama. Makanya kader-kader PKB, para ulama, para mungkin pengamat juga, ini kok nggak jadi-jadi ya? Ya memang nggak tahu caranya kelihatannya. Lo 11, aku 12. Ya, lo nggak jelas, gua lepas. Menanggapi kemungkinan PKB pindah haluan dari Partai Gerindra, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya siap menerima PKB dengan tangan terbuka. Apalagi selama ini PDI Perjuangan dan PKB memiliki sejarah kedekatan dalam banyak aspek. Ya kami welcome karena kerjasama itu kan menjadi suatu keharusan, menjadi bagian dari kultur bangsa, apalagi hubungan PDI Perjuangan dengan PKB itu kan memang dari sejarah pembentukannya, dari aspek ideologi, kedekatan para pemimpinnya, dan juga secara kultural serta akar basis massa itu memang saling melengkapi. Bursa bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo menyisakan 5 tokoh. Peluang Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden mulai mengemuka usai namanya masuk dalam 5 besar bacawa pres PDI Perjuangan untuk pemilu 2024. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, malam hari ini kita akan perjelas kemana sebetulnya arah koalisi dari PKB setelah muncul kode-kode isyarat-isyarat yang publik pasti sudah menangkap ini bukan sekali dua kali, sudah sering sekali. Dan yang terbaru yang paling pamungkas dari ketumnya sendiri Gus Muhaimin Iskandar yang menyebut bahwa akan bisa pindah ke PD Perjuangan kalau koalisi dengan Pak Prabowo Subianto belum juga jelas. Kita akan bahas bersama dengan 3 narasumber yang bergabung di studio. Ada Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Kang Maman Imanul Haq. Kang Maman, apa kabar? Baik, Mas Andra. Lama tidak bertemu, sehat Mas? Kang Maman? Baik. Juga ada politisi dari PD Perjuangan, Bang Ansy Lema. Bang Ansy, apa kabar Bang Ansy? Luar biasa, selamat malam. Luar biasa. Ini sudah cerah sekali nih wajah-wajahnya Bang Ansy Lema ini. Saya juga akan sapa ada Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, ada Mas Yunarto Wijaya. Mas Oto, apa kabar Mas? Kabar baik. Kabar ini baik harusnya ya? posisinya kebalik nih. Oh, posisinya harusnya gimana nih? Harusnya pengamat ada di situ yang akan berkoalisi sebelah. Oh ya, akan berkoalisi ya. Kang Maman akan berkoalisi benar dengan PD Perjuangan. Tadi Mas Oto sampaikan yang akan berkoalisi. Tanda-tandanya sudah mulai dilontarkan, sudah mulai goyah ya dengan Partai Gerindra? Enggak, politik itu dinamis. Dan 2 hal yang penting diketahui publik bahwa keinginan kita di PKB untuk menjadikan Gus Muhaimin sebagai capres atau cawapres itu adalah amanat dari Muktamar Bali, sekaligus itu adalah himmah. Jadi bukan hasratnya Muhaimin, tetapi himmah, dukungan dari seluruh publik, terutama dari PKB. Pokoknya Pak Muhaimin di 2024 ini harus ada di kertas suara, seperti itu. Nah, yang kedua, komunikasi kita dengan Gerindra sudah hampir 13 bulan, seperti itu. La yahya wa la yamut, nggak jelas la salam wa la kalam dan lain sebagainya. Itu membuat beberapa kiai, jujur aja, saya dampingi ketum ketika kemarin haji lalu ke beberapa daerah, mereka bertanya, ke arah mana ini sebenarnya? Nah, seperti itu. Akhirnya kita pernah mengatakan di DPP bahwa pokoknya Gus Muhaimin jangan ngomong, dipingit.
Biarkan kita yang mendengar dari beberapa kiai-kiai, beberapa dewan suro, beberapa tokoh, dan biarkan nanti kita memutuskan. Jadi ini lagi nyari momentum. Apakah kita tetap dengan Gerindra atau kita mencari koalisi yang betul-betul bisa melakukan upaya kerja-kerja konstruktif untuk kemenangan PKB 2024 dan menempatkan Pak Muhaimin di kertas suara itu atau enggak. Nah makanya kita lagi nyari momentum. Tapi kemarin tuh Gus Muhaimin sudah ngomong loh, bahkan katanya kan dipingit itu mungkin apa karena sudah tidak sabar lagi, apa sudah ngasih ultimatum ini ke Pak Prabowo atau gimana? Nah itu, yang lucu itu justru dari PDIP-nya, dari Gerindra-nya. Jadi berkali-kali saya bilang, ini kapan nih kita udah ditanya kiai-kiai pesantren, mereka bilang tolong sabar. Tapi sabar ada batasnya. Nah, batas itulah yang hari ini nyari momentum yang terbaik. Nah, saya nggak tahu komunikasinya bagaimana, tetapi kita lihat bahwa Ketum terus berkomunikasi termasuk terakhir dengan Mbak Puan, dan sebenarnya termasuk di daerah-daerah masukan itu kita dengarkan, kita olah, dan kita akan di beberapa kesempatan nanti pasti ada jalan keluarnya. Mencari momentum ini apa? Menunggu momentum apa? Mencari momentum untuk berpindah koalisi, mencari momentum untuk bicara lagi atau apa ini, Kang Maman? Iya, momentum itu akan memberikan kepastian. Karena kita berharap tadinya bahwa dengan ada koalisi dengan koalisi Gerindra dengan PKB, kita sudah mulai itu waktu mau masuk bulan puasa, bayangan kita sudah punya posko di Menteng, lalu kita ngomong ini loh Prabowo Muhaimin bla bla bla, tapi ternyata nggak ada kepastian itu. Ketika menjelang Ramadan malah PDIP yang keren, deklarasilah Ganjar, sehingga pas Lebaran orang ngomong semua tentang Ganjar, itu momentum namanya. Kita tunggu pas haji, sekarang udah bulan Muharram, bulan tahun baru Islam, yang di saat kita bisa berkumpul ketemu kiai-kiai di haul-haul pesantren, kiai-kiai jadi nanya terus, Pak Muhaimin ini bagaimana nih kepastiannya? Nah, Pak Muhaimin bilang nanti nunggu Dewan Suro, nanti nunggu LPP dan DPP rapat dan lain sebagainya. Jadi semoga secepatnya. Semoga secepatnya. Kang Maman, tapi yang jelas kalau saya melihat beberapa pernyataan dari Partai Gerindra atau juga mungkin saya berinteraksi begitu ya, mengatakan bahwa soal cawapres itu sudah diserahkan Pak Prabowo ke Gus Muhaimin loh. Jadi tinggal Gus Muhaimin saja nih yang mau approve atau tidak, atau mau langkah apa yang mau diambil. Itu benar tidak? Komunikasi itu ada, tetapi komunikasi yang jelas diamanatkan dari Himah yang tadi ya. Himah itu adalah dorongan besar agar Pak Muhaimin jadi cawapres lah pada konteks ini. Maka tidak ada opsi apapun dengan Gerindra dengan PKB kecuali Prabowo wakil presidennya adalah Muhaimin. Kalau pada konteks itu tiba-tiba dengan dia komunikasi untuk menawarkan misalnya calon wapres yang lain, tentu saya ingin katakan kepada ketum saya sendiri bahwa kiai-kiai akan menolak bila opsinya itu. Opsinya hanya satu. Sepertinya kalimat itu yang perlu kita highlight ya Mas Oto ya. Menawarkan nama cawapres yang lain. Iya, saya ke Bang Ansy Lema. Bang Ansy, ada jawaban dari Mas Hasto tadi juga ya, menyambut baik dan juga ada kode bahwa ada partai yang lain yang bergabung. Saya yakin tentu PD Perjuangan kalau kemudian PKB bergabung sangat menyambut baik. Tapi ada tanggapan tidak Bang Ansy dari dinamika yang terjadi di PKB dengan Gerindra dan bahwa ada kemungkinan akan bergabung dengan PD Perjuangan? Yang pertama tentu PDI Perjuangan itu menghormati sepenuhnya kedaulatan PKB. Hari ini kan PKB masih berada dalam satu poros bersama Partai Gerindra. Dengan demikian kami ya terus terang ya menghormati hal ini. Sementara kalau bicara PKB, bagi PDI Perjuangan, PKB ini adalah saudara. Saudara dalam menjaga Pancasila dan terus menjaga NKRI ini. PDI Perjuangan sebagai rumah besar kaum nasionalis dan PKB yang merepresentasikan Islam tradisional, toleran, moderat, ya, kultural yang kuat. Ini sebenarnya kalau ada bersama, ini akan sangat indah bagi Indonesia ini. Seperti kata Pak Sekjen Hasto Kristianto tadi, prinsipnya PDI Perjuangan itu adalah welcome. Terbuka untuk berkomunikasi. Dan kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini, komunikasi antara PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa itu cukup intens dilakukan. Selain tanggal 27 Juli 2023 kemarin, ada pertemuan antara Ketua Umum PKB, Pak Muhaimin Iskandar, dan Ketua DPP kami, Mbak Puan, tetapi juga di tingkat fraksi di DPR RI itu ada pertemuan antara fraksi PKB dan juga fraksi PDI Perjuangan. Dan sangat cair sekali begitu. Jadi tidak ada hambatan, karena kita tahu bahwa kalau kita telusuri
secara ideologis maupun juga historis, kedekatan tokoh-tokoh PKB yang merepresentasikan Islam kultural dan tradisional ini dengan kelompok nasionalis yang umumnya adalah PDI Perjuangan, ini sebenarnya baik saja begitu. Jadi PDI Perjuangan itu sepenuhnya menyadari bahwa urus Republik ini dengan kompleksitas persoalan yang tidak kecil, tidak sedikit, ini membutuhkan kebersamaan, sinergi, butuh gotong royong. Karena itu PDI Perjuangan pasti bersikap inklusif, terbuka. Tetapi kan ini kan harus didahului oleh pendekatan, oleh komunikasi, frekuensinya kira-kira seperti apa, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya apakah PDI akan membangun komunikasi, bahkan kemudian apakah kalau misalnya PKB mau bergabung dengan poros PDI Perjuangan, kami terbuka. Dan itu sepenuhnya kembali ke Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan PDI Perjuangan sendiri juga yang menghampiri rumahnya Gus Muhaimin. Artinya kan memang ada keinginan ya untuk mengajak PKB bersama dengan barisan kerjasama politiknya PDI Perjuangan. Iya, sebenarnya secara personal pun Gus Muhaimin itu kan punya hubungan yang baik dengan Mbak Puan. Sebagai Ketua DPR dan sebagai Wakil Ketua DPR. Komunikasi ini berjalan baik begitu. Dan saya kira ada hal-hal yang memang prinsipil yang menjadi tantangan bagi bangsa ini yang memang membutuhkan ya kedekatan antara kelompok Islam tradisional ini dengan kelompok nasionalis. Dan ini direpresentasikan antara lain oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi kalau ditanya soal menyangkut poros kerjasama yang akan dibangun oleh PDI Perjuangan, kami tidak munafik. Tentu orientasi yang pertama itu adalah kami ingin menang pemilu. Dengan demikian pertimbangan untuk meningkatkan aspek elektoral ini menjadi hal yang paling penting. Jadi ini kita bicara soal politik angka. Tetapi politik angka saja tidak cukup. Kita juga pasti akan memeriksa soal track record, soal rekam jejak, soal kesamaan visi dan orientasi. Ya, ini kita bicara pada aspek politik nilai. Dan bagi kami PKB sebenarnya kalau kita telusuri sejarahnya dengan PDI Perjuangan ini sudah cukup panjang, kira-kira seperti itu. Oke. Saya ke Mas Toto, tadi Mas Toto di awal sudah bahasanya sekarang men-spill ya, bahwa akan berkoalisi kedua partai ini. Ini pencermatan Mas Toto ini dari apa? Dari statement-statementnya Gus Muhaimin kah, atau dari ketidakjelasan koalisi PKB dengan Gerindra yang sampai sekarang belum juga diputuskan cawapresnya Pak Prabowo itu siapa, atau bagaimana, Mas? Ini analogi aja ya, biar jadi simpel gitu publik membacanya. Jadi ada satu pihak yang merasa didekati, udah 12 bulan nih gitu ya, merasa didekati, merasa kemudian punya harapan bisa berpacaran atau kemudian bahkan masuk ke pelaminan, kira-kira seperti itu. Tapi tiba-tiba setelah 12 bulan menunggu dan ditanya, nasib saya ini gimana sih sebenarnya? Oh, Anda teman baik saya gitu kan. Ternyata hanya dianggap teman baik gitu kan. Kalau hanya dianggap teman baik, ngapain 12 bulan terikat? Lalu kemudian orang yang tadi yang merasa punya harapan ini merasa kemudian, loh kalau teman baik saya udah punya di sebelah ini. Nah, teman baik yang satunya lagi itu namanya PDI Perjuangan lah, kira-kira seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh Hansi Lema tadi gitu, terkait dengan kesamaan historis bukan dari sisi kultural saja ya, tapi dalam konteks secara elektoral juga sudah terbukti bersama-sama. Ada hal yang sudah nyambung dari dulu gitu. Kemudian pertanyaannya adalah pihak baru yang merasa teman baik ini apa insentif yang mau diberikan gitu kan. Saya juga masih meragukan Anda. Sorry ya kalau kita bicara pertarungan 2 pemilu terakhir kan bisa diuji. Apakah ada kesamaan nilai misalnya antara Pak Prabowo dengan PKB misalnya, yang setahu saya sangat anti terhadap politik sara. Satu contoh misalnya. Apakah seharusnya lebih nyambung dengan apa yang dimiliki oleh PDI Perjuangan misalnya, atau Mas Ganjar Pranowo yang tidak pernah masuk dalam ranah politik sara? Itu kan lebih mudah untuk jadi satu. Penjelasan tadi penjelasan dalam konteks kultural. Kalau saya bicara secara elektoral pun, kita baca survei-survei dapil, PDI Perjuangan dan PKB itu kalau berkoalisi paling mudah tuh bagi suara, kira-kira seperti itu. Mereka terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu udah semacam seperti ada pembagian wilayah secara alamiah. Tidak terjadi proses kanibalisme. Kalau antara Gerindra dengan PKB, masih ada hal yang bisa dipertanyakan. Ada potensi kanibalisme yang bisa terjadi di situ di antara kedua partai. Jadi menurut saya sudah bisa dirumuskan dengan jelas kalau buat PKB awalnya malu-malu menyatakan dengan statement yang agak malu-malu. Belakangan nih menurut saya Gus Jazil, Kang Saiful Huda, Kang Maman udah pada satu statement yang sama. Kalau nggak jadi cawapres, kita mungkin keluar
Mungkin loh Kang Maman, saya nggak mau memastikan gitu ya. Tinggal kenapa? Karena bergabung dengan PDI Perjuangan sejarahnya sudah lebih jelas, nyekrupnya sudah lebih gampang. Tinggal nanti masuk pada pertanyaan berikut, kalau bergabung dengan PDI Perjuangan, apakah prasyarat yang diberlakukan kepada Prabowo akan diberlakukan sama juga atau tidak? Disitulah kita akan melihat gray area yang juga harus dijawab oleh teman-teman PDI Perjuangan. Oke, tapi kalau menurut Anda apa yang membuat kemudian antara PKB dan Gerindra ini tidak juga jelas apakah nama Gus Muhaimin yang kemudian tidak diterima oleh Pak Prabowo sebagai cawapres kah atau faktor apa? Karena kayak sepertinya soal cawapres itu kan yang kemudian menjadi hambatan ya. Kalau buat Caimin jelas ya, sudah 12 bulan didekati tidak ada kepastian. Bahkan jangan-jangan dianggap pacar aja enggak gitu kan, hanya teman baik ya misalnya. Dalam konteks Pak Prabowo ini menarik. Dalam beberapa bulan terakhir ada perbedaan yang tadinya itu menjadi beban PDI Perjuangan di level persepsi, sekarang kemudian malah jadi beban Pak Prabowo. Apa itu? Kesan eksklusif dalam konteks menggandeng koalisi. Dulu PDI Perjuangan yang dianggap nih angkuh, arogan eksklusif. Gitu ya. Sekarang kalau kita lihat kelincahan Mbak Puan itu kan menunjukkan wajah baru yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan. Saya sangat terbuka. Mungkin disebabkan juga makin berimbangnya pertarungan antara Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, yang dulu Mas Ganjar sangat tinggi di atas angin. Pak Prabowo belakangan seperti punya satu strategi saja yang terkesan akhirnya menutup ruang gerak Pak Prabowo untuk merangkul calon-calon wakil presiden atau partai lain. Fokus hanya pada Jokowi, nebeng nama Jokowi. Sehingga kemudian nama yang muncul itu kalau tidak Erick Thohir atau Gibran. Kita ngomong apa adanya. Kalau tidak anak kandungnya atau anak emasnya yang dianggap dekat dengan Jokowi gitu ya. Itu yang menyebabkan Pak Prabowo ini belakangan kok seperti ruang geraknya seperti makin tertutup, termasuk kepada Caimin yang jelas-jelas sudah 12 bulan dekat gitu kan. Itu yang menurut saya menjadi sebuah pattern baru nih. Pak Prabowo semakin terlihat sulit untuk diajak bersalaman karena hanya fokus pada satu nama, nebeng nama Jokowi. PDI Perjuangan yang seharusnya mendapatkan bonus dari nama besar Pak Jokowi karena dia adalah kadernya, karena diisukan ada keretakan hubungan, mulai membuka dirinya untuk kemudian bergandengan dengan banyak pihak, tidak hanya dengan Pak Jokowi. Itu yang menurut saya sekarang sedang terjadi dan pada akhirnya ini menjadi beban buat Pak Prabowo. Dalam hal juga akhirnya dalam berkoalisi ya, karena kemudian mungkin mulai agak ditinggalkan. Kan kira-kira gini, tadinya sudah orang mengira Caimin, tapi ketika kemudian ada Erick Thohir, dia dekat dengan Pak Jokowi loh. Kita tunggu dulu Erick Thohir jadi atau tidak. Udah hampir pasti dengan Erick Thohir, tunggu dulu gugatan MK. Ini bukan anak emasnya lagi nih, tapi anak kandungnya nih. Itu yang membuat Pak Prabowo seperti kehilangan ruang gerak sebagai seorang capres untuk menentukan diri masa depan dari dirinya sendiri. Oke, Kang Maman, sejauh mana itu disampaikan, dikomunikasikan dengan Pak Prabowo soal kode-kode ia akan menarik cawapres yang lain, bukan dengan Gus Muhaimin, dan apakah kemudian tawaran yang sama, syarat yang sama juga akan diajukan ke PDI Perjuangan kalau kemudian berpindah koalisi? Kita break dulu tapi Kang, setelah jeda kami akan segera kembali, tetap di Talk Politics.